Cek, halo, cek, cek, La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'lil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'lil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'lil Amin Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Nawaitu qiraatul Qur'an taqarruban ilallahi ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم
wa shadaqa rasuluhun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar. Ala rasulillah wa ashabihi al-akhyar. Alhamdulillah, pengajian Al-Quran dan sholawatnya telah bergema, telah dikumandangkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan mudah-mudahan kita digolongkan orang yang cinta terhadap Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca olehmu Quran, maka sesungguhnya akan datang pada hari kiamat Quran tersebut sebagai penolong, syafi'an li ashabih, sebagai penolong bagi orang yang menjadi sahabat Quran. Nah, itu dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akan menjadi penerang dikala kita sudah masuk ke alam barzah, alam penantian, yaitu alam kubur. Jadi orang yang gemar membaca, gemar menyimak, gemar mendengarkan, bahkan mengamalkan isi Al-Quran dengan seluruhnya, mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan, dijadikan pedoman hidup bagi kita Quran dan Sunnah Rasul, maka akan jadi penerang di dalam alam kubur kita nanti. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang cinta terhadap Al-Quran, cinta I love you forever,
Saya cinta sejati Al-Quran. I love you Quran forever, kan gitu. I love you forever Al-Quran. Saya cinta pencinta sejati Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang terus istiqomah dalam mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, menelaah isi Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dari mulai semenjak bangun tidur sampai tidur kembali, kita tetap ada dalam cinta terhadap Al-Quran, selalu membaca Al-Quran secara rutin. Yang penting rutinnya bukan hanya di bulan Ramadan saja kita membaca Al-Quran, sering. Misalkan sampai berkali-kali tamatan, sampai 3 tamatan, 4 tamatan di bulan Ramadan. Selesai Ramadan kita tidak membaca Al-Quran, disimpan sebagai pajangan di atas lemari. Ya, itu merupakan sesuatu hal yang tidak baik. Ya, jadi yang penting kita membaca Al-Quran rutin. Setelah membaca Al-Quran, ya kita membaca sholawat. Setelah kita sholat fardu, membaca Al-Quran secara rutin, ya paling dikit 1 ayat, ya enggak mampu 1 ayat 5 ayat, ya enggak purun, ya misalkan 1 ayat 2 ayat. Pokoknya kita harus tambah, semakin meningkat, ya tambah meningkat. Yang namanya membaca Al-Quran, ayatnya meningkat. Ya, setelah sholat fardu kita baca 5 ayat. Nanti meningkat lagi 10 ayat, 1 lembar, 1 juz. Itulah yang penting dalam hidup ini. Kita jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Hanya bukan cuma sekedar malam Jumat saja, tapi dalam waktu kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, kita harus cinta Al-Quran, harus membaca Al-Quran. Ya, insya Allah kita akan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Al-Quran tersebut. Jadi Al-Quran akan menjadi syafaat nanti di yaumil qiyamah, dan akan menjadi penerang di kala gelapnya kuburan. Ya, nunya angan di kuburku maca Quran, nu moekan di kuburku maca koran. Koran we nu dibaca tanya, ya Facebook, WA, TikTok we nu dibaca. Baca kadainya. Makanya beruntung bagi orang yang selalu mendengarkan, menyimak bacaan Quran, dan juga yang namanya mendengarkan pun itu termasuk mendapatkan pahala. Ya, mendapatkan pahala dari mendengarkan Al-Quran ketika digemakkan atau dikumandangkan. Ya. Fa'idha qara'tal Qur'an kan fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila Al-Qur'an dibacakan oleh kamu, maka ta'ud dulu, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Angsitu wasma'u. Ya, diam dan dengarkanlah. Bila mana ada orang yang membaca Al-Qur'an baik di medsos, di TikTok, di YouTube, kemudian di tempat online langsung ataupun di TKP langsung, kita dengarkan. Jangan berbicara ketika kita sedang ada orang yang mengumandangkan bacaan Quran. Tapi bagaimana Pak Ustadz, misalkan kalau kita sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba ada yang sholat di masjid di belakang kita. Makanya kita ketika membaca Al-Quran, pelankan ketika ada orang yang sedang sholat. Bila mana kita membaca Al-Quran secara jahar, secara keras, dan terganggu orang yang sedang sholat fardu ataupun sholat sunat di belakang kita, maka itu kita berdosa membaca Al-Quran dengan cara jaharkan, dikeraskan. Makanya pelankan. Hormatinya orang yang sedang sholat supaya tidak terganggu kehusuan sholatnya. Makanya yang namanya HP, coba giganya yang tinggi, coba isi aplikasi Al-Quran. Jadi kita kemana-mana bawa Al-Quran. Tapi jangan lupa, bukan cuma sekedar diisi aplikasi Al-Quran, tapi tidak membacanya. Itu menjadi fitnah ya. Akan dipinta pertanggungjawaban nanti di yaumil qiyamah. Ya.
Makanya isi apa HP dengan aplikasi Al-Quran dan terjemahnya. Kemudian kita sering baca Al-Quran dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Tapi maaf, kalau sudah diisi dengan aplikasi Al-Quran di dalam HP, tidak boleh kita membawa HP ke WC. Sebab sudah ada aplikasi Al-Quran. Ataupun tidak boleh kita dering panggilan, kita sedang ada di WC, membawa HP ke WC, ada yang manggil, deringnya suara Al-Quran, suara adan. Itu gak boleh ada dering suara Al-Quran dan suara adan. Ya, hati-hati itu ya. Jadi yang sudah diberikan aplikasi Al-Quran di dalam HP-nya tidak boleh dibawa ke WC, sebab WC tempat najis, itu hukumnya haram ya. Rupanya sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebih mohon maaf. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten teu disapa insyaallah secara waktos. Mangga dikantun sadayana, mudah-mudahan urang senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala, ditebihkeun tina balai bencana, oge dipanjangkeun umur, selalu sehat ya, dan tetap istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Permios kasadena hapunten kasadenanya